nanti nggak usah heran kalau misalkan tempat praktek kalian itu gitu-gitu aja, nggak maju-maju gitu. Terus halo, assalamualaikum teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar nih? Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang satu hal yang sangat penting untuk bidan yang baru buka praktek, yang akan menentukan tempat praktek kalian itu akan maju atau tidak, atau mau gini-gini aja. Jadi hal yang satu ini terlihat sepele, tapi ini akan sangat berpengaruh untuk tempat praktek kalian gitu. Jadi gini teman-teman, aku itu orangnya kan ngerasa memang baru ya, terus tergolong masih unyu-unyu ya. Tergolong masih muda dalam membuka praktek. Jadi aku itu sering minta wejangan atau masukan ke bidan-bidan yang lebih senior, yang lebih sukses dari aku. Dan rata-rata mereka itu yang aku ambil kesimpulannya ya, itu satu hal ini. Banyak sih bidan yang ngasih wejangan ini. Jadi mereka itu aku gabungkan ya hampir sama gitu. Wejangannya tuh poinnya ya ini untuk memajukan tempat praktek aku. Jadi aku di situ kadang pas ketemu aku itu nanya, "Bu, kasih tips dong," gitu. Mereka ngasih tips. Mereka ngasih tahu ke aku, ya alhamdulillah teman-teman bidan yang lebih senior dari aku, lebih sukses dari aku, beliau-beliau itu tidak pelit ilmu teman-teman, tidak pelit untuk ngajarin aku, nggak capek-capeknya kalau misalkan aku nanya, terus mereka jawabnya itu enak gitu, dijabarkan, kamu biar tempat praktekmu berkembang, ini banyak. Dan apa ya, menurut aku itu kesuksesan seseorang, kemajuan tempat praktek seseorang itu tidak hanya dilihat dari pada saat kuliah dia itu pinter, IP-nya tinggi gitu. Kalau menurut aku sih, kalau misalkan ilmu itu kita kan sama ya standarnya sebagai bidan, misalkan cara menyuntik KB ya sama, nimbang tensi, pengukuran ini, pengukuran itu, disuntiknya di mana. Itu kan sama lah, semua bidan juga seperti itu. Misalkan infus masang infus atau menangani persalinan ya sama. Yang membedakan menurut aku, yang membedakan itu adalah bagaimana cara mereka untuk memperlakukan pasien, bagaimana cara mereka itu untuk mengatur tempat praktek mereka menjadi lebih maju, bagaimana mereka itu mengatur kayak pembukuan, kayak dokumentasi dan keuangan. Itu menurut aku itu yang menentukan tempat praktek mereka itu maju atau tidak. Nah, satu poin ini yang sangat penting, yang terlihat sepele tapi sangat berpengaruh, yang harus kalian garis bawahi adalah selalu standby di tempat praktek. Selalu standby di tempat praktek. Kelihatannya sepele kan teman-teman? Selalu standby di tempat praktek. Apa gunanya nih kan kayak gitu? Sebenarnya ini sangat berpengaruh loh teman-teman. Banyak bidan-bidan yang ngasih tahu, "Sobah, kamu itu masih baru. Kamu harus selalu standby aja di tempat praktek. Kalau kamu mau keluar-keluar, itu keluar kalau misalkan hal-hal yang sangat penting. Atau misalkan kamu lagi cari ilmu gitu, itu sah-sah aja. Tapi kalau misalkan kamu keluar-keluar, tapi dengan hal-hal yang tidak penting, itu lebih baik jangan. Karena kamu baru gitu." Dan aku di situ mencerna ya teman-teman, dan aku praktekkan. Oh ya, yaudah sekarang aku standby sesuai dengan jadwal. Ya alhamdulillah tempat praktekku itu jadi makin berkembang gitu teman-teman. Di situ aku baru berpikir, oh iya ya ternyata memang benar menurut mereka. Jadi kalau misalkan kalian itu sering tidak ada di tempat, itu kalau misalkan pasien itu datang, kalian itu nggak ada, pasien datang lagi, kalian itu nggak ada. Nanti lama-lama pasien itu ilfil loh teman-teman. Nanti pasiennya itu kabur mencari bidan yang lain yang lebih suka standby di tempat praktek. Jadi pasien itu akan lebih puas kalau misalkan mereka datang, bidannya selalu ada, selalu standby di tempat. Mereka itu akan lebih puas gitu teman-teman. Kalau buat teman-teman yang masih baru,
nggak usah bosen-bosen untuk standby di tempat praktek, walaupun misal dalam 1 hari pasiennya cuma suntik KB kayak gitu, itu jangan pantang menyerah gitu, nggak usah bosen-bosen, karena dari 1 pasien itu misalkan datang ke kalian kan, kalian ada, nanti datang lagi kalian ada lagi. Nah, dari pasien ini pasti dia akan merekomendasikan ke teman-temannya. Dia akan merekomendasikan kalian kalau misalkan kalian itu selalu buka. Jadi dia akan cerita kalau di bidan ini dia selalu buka, bidannya selalu ada kayak gitu. Nah, di situ kalian akan mendapatkan 1 poin plus dari pasien. Kalau misalkan 1 pasien merasa puas, dia akan merekomendasikan ke teman-temannya gitu. Jadi nggak usah khawatir pas pada saat awal-awal buka. Biasanya kan kayak akulah ya, pernah ngerasain kayak misalkan 1 hari benar-benar nggak ada pasien, 1 hari pasiennya cuma 1 gitu. Terus kalian yang pasiennya cuma 1, mau pergi aja lah, pergi dengan hal-hal yang tidak penting. Terus kalian pikir paling hari ini nggak ada pasien, terus kalian pergi. Itu salah besar loh teman-teman, salah besar. Kalau teman-teman itu yang baru-baru, apalagi teman-teman yang belum punya nama besar ya kan, maaf ya, kalau kalian itu belum punya nama, jadi jangan sering-sering bolos di antara jam-jam praktek gitu. Kalau misalkan memang kalian mau punya waktu istirahat, kalian itu bikin jadwal. Caranya gitu. Caranya kayak aku nih, bikin jadwal pagi sama sore. Pagi jam berapa, sore jam berapa. Nah, kalau pagi itu berarti kalian harus standby di situ. Sore juga kalian standby. Kalau misalkan siang itu istirahat, ya tulis aja siang tutup. Jadi kalau misalkan pasien ke situ, nanti pasien akan membaca jadwal praktek kalian itu jam sekian. Jadi praktek pasien kalian itu akan datang sesuai dengan jam praktek kalian. Kalian juga ada waktu untuk istirahat. Jadi nggak terganggu istirahatnya. Jadi enak gitu loh teman-teman, kalian nggak terbebani juga setiap hari harus standby sampai 24 jam. Ya 24 jam itu untuk persalinan itu boleh kan, untuk kegawat daruratan. Tapi kalau misalkan untuk KB, untuk periksa hamil, itu kalian boleh dijadwal gitu. Jadi kalian ada waktu istirahatnya, ada waktu untuk jaganya gitu. Pokoknya buat teman-teman yang baru buka praktek, jangan bosen-bosen untuk standby di tempat praktek kalian, karena itu akan sangat mempengaruhi perkembangan tempat praktek kalian mau maju atau tidak nih, atau mau gini-gini aja. Kalau misalkan kalian baru buka dan pasiennya baru do re mi dan kalian itu males untuk standby di tempat praktek, lagi-lagi pergi, lagi-lagi bolos, ini itu, nanti nggak usah heran kalau misalkan tempat praktek kalian itu gitu-gitu aja, nggak maju-maju gitu. Terus nanti nyalahin pasien, iya pasiennya nggak ada, ini nih. Sebenarnya itu balik lagi ke diri kalian loh teman-teman. Kalau misalkan memang kalian mau mengatur, kalian mau berkorban waktu sedikit di awal-awal merintis buka praktek, insya Allah nanti itu akan kembali ke kalian juga. Nanti kalau misalkan nih kalian udah punya nama besar, kayak bidan-bidan yang udah sukses, udah punya nama besar, mereka mau pergi setiap hari, kayak mau pergi keliling dunia, kayak muter-muter setiap hari, itu nggak masalah karena mereka itu punya nama besar dan biasanya kliniknya udah maju. Di situ biasanya banyak asisten, ada dokter, ada bidan pengganti yang sudah dipercaya. Itu wajar, sah-sah aja gitu loh teman-teman. Toh ada mereka atau tidak, biasanya pasien udah sugesti di situ, insya Allah pelayanannya bagus, ya nggak masalah. Kalau kalian baru, biasanya pasien itu masih ragu-ragu sama kalian, jadi masih ragu-ragu dengan kemampuan kalian, masih ragu-ragu dengan pelayanannya bagus apa enggak nih. Jadi nggak usah coba-coba untuk, nggak ada urusan yang sangat penting, kalian itu pergi, dikit-dikit pergi, itu nggak usah kayak gitu. Kecuali kalau misalkan berhubungan dengan IBI, misalkan rapat IBI atau pelatihan APN yang memang memakan waktu yang sangat lama ya, 10 hari, atau MU kan 3 hari juga. Kalau yang investasi ilmu seperti itu sih menurut aku nggak masalah.
itu malah penting untuk kalian itu untuk menambah wawasan dan untuk melatih lagi keterampilan kalian menangani pasien. Mungkin itu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi merintis buka prakteknya. Semoga buka prakteknya semakin sukses, semakin maju, nggak usah bosen-bosen untuk standby di tempat praktek selagi kalian merintis. Yang penting standby di tempat praktek. Kalau misalkan tidak ada kegiatan yang sangat penting, nggak usah pergi-pergi. Dan jangan lupa untuk tulis jadwal praktek kalian dan sebarkan ke setiap pasien, jadi biar lebih teratur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum.